Akan selalu ada keputusan kontroversi yang dibuat oleh para wasit dalam pertandingan sepak bola. Beberapa di antaranya mungkin merupakan kesalahan kecil yang tak disengaja. Namun, beberapa keputusan kontroversi tampak terlihat jelas. Sehingga, mungkin Anda akan merasa bahwa wasit telah dibayar untuk membuat keputusan konyol seperti itu. Pada tahun 2016, teknologi VAR telah diperkenalkan di beberapa liga untuk membantu mengurangi keputusan kontroversi, dengan memberikan wasit sudut pandang yang lebih banyak untuk memeriksa pelanggaran. Karena hampir semua liga di Eropa dan turnamen sepak bola telah mengadopsi teknologi ini, di video ini kita akan melihat beberapa keputusan paling kontroversial yang telah dibuat selama pertandingan sepak bola. Nomor 1. Jatuhnya Sterling saat melawan Denmark di Euro 2020. Kita akan mulai dengan kontroversi yang satu ini. Wasit meniup peluit sebagai hadiah penalti untuk Inggris, karena Sterling dilanggar dalam pertandingan semifinal Euro 2020 melawan Denmark. Saat itu Denmark telah unggul lebih dulu di menit ke-30 melalui tendangan bebas yang ciamik dari Mikkel Damsgaard. Namun Inggris berhasil membalasnya 9 menit kemudian dan pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada babak pertama perpanjangan waktu, Sterling yang sedang berlari ke dalam kotak penalti tiba-tiba terjatuh ke tanah. Wasit langsung meniup peluit tanda penalti. Bahkan setelah berkonsultasi dengan asisten video wasit, dia menolak untuk mengubah keputusannya. Ia juga tidak mau pergi untuk melihat monitor yang berada di sisi lapangan untuk mengeceknya. Dengan jelas kita melihat tidak ada kontak fisik dari Joachim Miller. Momen kontroversial ini merupakan momen yang sangat merugikan, karena hampir saja membuat Denmark kalah dalam pertandingan. Meskipun Kasper Schmeichel, sang penjaga gawang Denmark berhasil menyelamatkan tendangan penalti Harry Kane. Sang kapten Inggris mencetak gol dari bola muntah, dan gol tersebut membawa Inggris ke final. Nomor 2, gol hantu Lampard melawan Jerman di Piala Dunia 2010. Judul ini cukup untuk melukiskan gambaran yang jelas di benak siapapun yang menonton Piala Dunia 2010. Ini hanyalah pertandingan babak 16 besar, namun menjadi salah satu momen yang paling berkesan di turnamen tersebut. Pada babak pertama pertandingan, Inggris sudah tertinggal 2 gol dari Jerman yang dicetak oleh Miroslav Klose dan Lukas Podolski. Namun, pada menit ke-38, Lampard melakukan tendangan yang indah dari luar kotak penalti dan membuat Inggris menyamakan kedudukan. Bola membentur mister gawang dan terlihat jelas telah melewati garis gawang sebelum memantul kembali dan Neuer berhasil menangkapnya serta melanjutkan permainan. Frank Lampard yang telah berlari untuk selebrasi, sangat kaget ketika wasit tidak menganggapnya sebuah gol. Ini adalah momen besar dalam sejarah sepak bola. Karena hal ini, 2 tahun kemudian teknologi garis gawang diperkenalkan untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti ini. Nomor 3, skandal Robert Hoizer. Kita semua tahu terkadang menonton sebuah pertandingan dan menduga bahwa pertandingan tersebut telah diatur karena keputusan wasit yang buruk. Seringkali semuanya berakhir dengan kecurigaan, tapi kali ini tidak. Robert Hoizer, seorang wasit asal Jerman, dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar 46.000 pound sterling. Keputusannya telah memastikan Paderborn lolos melawan Hamburg dalam sebuah pertandingan Piala Jerman. Bagaimana dia melakukannya? Paderborn telah tertinggal 2 gol, jadi Robert memberikan 2 penalti konyol kepada Hamburg dan bahkan mengusir salah satu pemain mereka. Bagaimanapun, Hoizer tidak dapat lolos begitu saja. Ia diadili atas tindakan korupsinya dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 5 bulan. Nomor 4, Nigeria melawan Kamerun di final AFCON tahun 2000. Final yang diadakan di Stadion Nasional, Lagos, Nigeria, berakhir dengan skor 2-2 setelah perpanjangan waktu, dan pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Segalanya tampak berjalan dengan baik hingga Victor Ikpeba maju sebagai eksekutor tendangan penalti. Ia berhasil mengeksekusi dengan baik meskipun bola telah melewati garis gawang. Namun, wasit Murad Dami menganggapnya bukanlah sebuah gol yang membuat Nigeria kehilangan trofi di depan para pendukungnya sendiri. Mereka akhirnya kalah 4-3 dalam adu penalti. Kesalahan konyol dari wasit ini menyebabkan kerusuhan besar di kota Lagos pada hari itu. Nomor 5, Tottenham melawan City di Liga Champions tahun 2019. Pertandingan perempat final Liga Champions antara kedua tim asal Inggris ini masih menjadi salah satu pertandingan yang paling berkesan. Pertama, Llorente mencetak gol yang membuat Spurs unggul di menit ke-73.
Para pemain City melakukan protes karena mereka semua merasa Llorente telah menggunakan tangannya untuk mengontrol bola terlebih dahulu. Wasit melihat ke monitor di sisi lapangan dan memutuskan bahwa dia puas dengan gol tersebut. Sepertinya hal tersebut belum cukup. Di waktu tambahan babak kedua, Sterling mengira ia telah menyamakan kedudukan untuk klub asal Manchester tersebut dan membawa mereka lolos. Namun setelah beberapa saat ketika para pemain dan pendukung City berselebrasi, gol tersebut dianulir karena offside. Manchester City akhirnya kalah dan Tottenham berhasil melaju ke babak final. 6. Peluit tanda pertandingan berakhir dari Cliff Thomas. Dalam sebuah pertandingan penyisihan grup di Piala Dunia 1978 antara Brazil dan Swedia, Cliff Thomas memberikan tendangan sudut kepada Brazil di detik-detik terakhir pertandingan, dan kemudian meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan tepat setelah bola masuk ke dalam kotak penalti. Siapapun yang menonton sepak bola tahu bahwa itu adalah waktu yang tidak tepat untuk meniup peluit akhir pertandingan. Walaupun Zico berhasil mencetak gol dari tendangan sudut tersebut, namun, gol tersebut tidak dapat bertahan karena peluit akhir pertandingan telah ditiup. Pertandingan pun berakhir 1-1. Nomor 7, assist handball Thierry Henry. Dalam sebuah pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang krusial di tahun 2009, Prancis kalah dari Irlandia di babak perpanjangan waktu, dan nyaris gagal lolos ke Piala Dunia 2010 setelah mencapai final di musim sebelumnya. Pada menit ke-102, Prancis mendapatkan tendangan bebas. Bola diumpankan ke dalam kotak penalti namun sepertinya bola meleset dari semua pemain. Thierry Henry, yang berada paling dekat dengan bola menghentikan bola tersebut agar tidak melewati garis dengan menepis bola menggunakan tangan kiri sebelum ia mengumpankan bola kepada William Gallas yang mencetak gol. Seharusnya, wasit meniup peluit tanda terjadinya handball dan memberikan tendangan bebas untuk Irlandia. Namun, ia membiarkan gol tersebut tetap terjadi. Keputusan ini sangat kontroversial karena gol tersebut sudah cukup untuk menggagalkan Irlandia meraih tempat di Piala Dunia 2010. Nomor 8, Tom Offrebo di Liga Champions tahun 2009. Tentunya ini adalah nama yang tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar Chelsea. Meskipun klub asal London tersebut telah memenangkan 2 gelar Liga Champions sejak saat itu, kami masih ragu bahwa mereka benar-benar melupakan Tom Offrebo yang telah menggagalkan mereka mencapai final Liga Champions kedua kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk menentukan momen mana yang harus dibicarakan karena ada begitu banyak momen kontroversi. Penalti yang tidak diberikan, kartu kuning yang tidak beralasan, semuanya. Menurut fans Chelsea, mereka seharusnya mendapatkan 4 tendangan penalti di leg kedua semifinal. Para penggemar Barcelona, dan juga banyak pengamat sepak bola, selama bertahun-tahun telah mencoba untuk menyanggah klaim bahwa Tom tidak adil dalam pertandingan semifinal tersebut. Namun, paling tidak Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah pertandingan yang sangat kontroversial dan akan selalu diingat oleh fans Chelsea. Nomor 9, gol dari sisi gawang. Gol Stefan Kiesling untuk Bayer Leverkusen saat melawan Hoffenheim adalah salah satu gol paling aneh yang pernah Anda lihat dalam sepak bola. Wasit, Felix Brescht, mengesahkan gol tersebut. Agar adil bagi wasit asal Jerman tersebut, hampir tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi secara langsung dan tidak ada hal untuk meninjau ulang keputusannya. Nomor 10, gol tangan Tuhan. Tidak banyak yang perlu dikatakan tentang hal ini. Ini mungkin satu-satunya gol paling kontroversial yang pernah dibuat dalam sejarah sepak bola. Diego Maradona mencetak gol pertama dalam pertandingan perempat final melawan Inggris di Piala Dunia 1986. Dalam wawancara dengan BBC ia mengatakan menggunakan sedikit tangan di dekat kepala. Maradona yang meninggal pada November tahun 2020 kemudian menggandakan jumlah golnya dalam pertandingan tersebut. Argentina memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1 dan kemudian menjuarai turnamen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keputusan yang tampaknya kecil bisa memiliki efek yang sangat besar dalam pertandingan sepak bola. Jika ada kontroversi lain yang tidak masuk dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.